Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zakira Widyayani dengan NIM 250607500018 dari jurusan Administrasi Bisnis, kelas B4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahasa dalam media sosial. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bahasa digunakan, diubah, dan berpengaruh pada dunia masyarakat. Kini, kita hidup di era digital, di mana hampir setiap orang menggunakan media sosial setiap hari. Mulai dari membagikan momen, mencari informasi, sampai berdiskusi, semuanya dilakukan lewat platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau bahkan grup WhatsApp. Namun, bahasa yang awalnya digunakan untuk komunikasi sehari-hari kini mengalami perubahan besar karena pengaruh dunia maya. Kita mengenal istilah-istilah baru seperti hailing, vibes, FYP, atau receh yang mungkin tidak ditemukan di kamus bahasa Indonesia resmi, tetapi sangat populer di kalangan pengguna internet. Bahasa di media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas sosial dan gaya hidup generasi muda saat ini. Melalui bahasa, seseorang bisa menunjukkan kepribadian, perasaan, bahkan kelompok sosial tempat dia ingin diterima. Fenomena ini sebenarnya wajar karena bahasa bersifat dinamis, bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Namun, penggunaan bahasa di media sosial seringkali menimbulkan beberapa masalah. Pertama, terlalu banyak penggunaan bahasa gaul atau campuran bahasa asing yang membuat makna asli dari bahasa Indonesia menjadi kabur. Contohnya kalimat seperti aku literally gak bisa move on atau dia tuh ngegas banget bestie memang terdengar akrab dan lucu, tapi bisa menggeser kebiasaan berbahasa baku. Kedua, muncul fenomena ujaran kebencian dan komentar negatif yang seringkali disampaikan tanpa pertimbangan etika bahasa. Banyak pengguna media sosial merasa bebas berbicara tanpa batas, padahal setiap kata bisa berdampak pada orang lain. Bahasa yang digunakan dengan emosi atau tanpa sopan santun bisa menimbulkan perpecahan, salah paham, bahkan cyberbullying. Ketiga, menurunnya kemampuan menulis dan berbicara formal. Banyak mahasiswa dan pelajar terbiasa menulis singkatan seperti TDK, BGT, atau UDH dalam tugas atau pesan resmi. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial mulai mempengaruhi kemampuan literasi dasar, terutama dalam hal ejaan dan struktur kalimat yang benar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pengguna media sosial yang baik dan cerdas berbahasa. Gunakan bahasa gaul sewajarnya, hanya pada konteks santai atau percakapan ringan, bukan dalam konteks akademik ataupun profesional. Kita juga perlu memahami makna dan asal-usul kata-kata sebelum ikut menggunakan istilah tersebut agar tidak salah arti. Selain itu, biasakan untuk menyebar pesan positif melalui bahasa. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi, menginspirasi, atau memberikan dukungan kepada orang lain dengan tutur kata yang baik. Setiap kata yang kita tulis mencerminkan siapa diri kita. Jadi berhati-hatilah sebelum menekan tombol kirim. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam membina sikap berbahasa generasi muda. Melalui kegiatan literasi digital, pelatihan komunikasi daring, dan kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita bisa bersama-sama menjaga nilai bahasa di dunia maya.
Media sosial memang memberikan kebebasan berekspresi, tapi kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam berbahasa. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga